kepolisian, tentu percayalah, kita harus percaya. Jadi begini, yang melakukan penyelidikan, pemeriksaan itu kan pihak kepolisian. Tentunya dengan kasus ini viral, saya yakin tidak mungkin kepolisian akan asal menangkap ataupun asal menetapkan tersangka. Ini sangat berbahaya loh. Kalau kita tidak percaya dengan hasil pemeriksaan, terus kita percaya sama siapa? Apa yang harus kita lakukan di tengah ketidakadilan ini? Kalau memang kepolisian tidak sanggup, berarti kita harus bagaimana? Gitu. Jadi simpelnya adalah perihal Peggy ditangkap, berikut dengan alat bukti, keterangan saksi kan dirasa sudah cukup menurut Polda. Kami selaku kuasa hukum korban hanya melihat perkembangan, dan tentunya kami pasti senang dengan hasil ini. Tetapi yang tidak senang itu tadi, kenapa kok DPO-nya hilang dengan alasan yang tidak masuk di akal. Itu menurut, kalaupun mau dinyatakan hilang, Siapa yang bertanggung jawab? siapa yang bertanggung jawab? Itu yang harus dipertanyakan. Iya kan? Nah, Yang paling utama itu. Yang paling utama itu, siapa yang bertanggung jawab? Bisa mencatatkan produk hukumnya. Gitu. ya, Ini kan pernyataan kepolisian itu menurut kami blunder. Dia bertentangan dengan putusan, bertentangan dengan penuntutan, gitu. gitu kan? Jadi gini, saya tambahan tadi satu press release mengatakan bahwa kenapa ada BAP yang dicabut itu karena ada tekanan dari pihak lawyer yang menyuruh, ya kan? Atau Merekayasa untuk mencabut. Berarti secara tidak langsung polisi itu mengatakan BAP itu benar adanya. Loh, lah sekarang dari BAP itu benar adanya, tiba-tiba dua DPO di dalam nama BAP itu hilang. Jadi itu jadi tanda tanya buat kita. Jadi kita tim kuasa hukum harus bagaimana? Tertawa sebenarnya mendengar itu. Dari BAP turunannya turun ke putusan, ya kan? Jadi semua sama menyatakan, BAP menyatakan ada 3 nama itu. Putusan menyatakan ada 3 nama itu. Lalu tiba-tiba pada saat satu DPO tertangkap, 2 DPO-nya dinyatakan fiktif. Hilang. Tidak ada fiktif. Itu harus bertanggung jawab. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Silahkan. Saya mudah-mudahan Bapak Presiden bisa turun tangan dalam hal ini. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan ini kecuali memang Bapak Presiden Joko Widodo. Seperti itu. Jadi Iya, adalah karena pihak masyarakat ya. Jadi kita tidak bisa, mungkin aja pihak masyarakat sekarang sudah hilang kepercayaan. iya, justru Yang paling dikhawatirkan seperti itu. ya, Iya dong. Jadi gini, 8 tahun tidak tertangkap isu yang tersebar. Tetapi ada cerita baru bahwa mereka mencabut keterangan. Iya. Oke, kita maklumi itu memang SOP. Terbiasa lah. Ya. Tetapi sekarang ketika 8 tahun ya tidak terungkap, tiba-tiba sudah satu tertangkap, hilang lagi 2 DPO itu. Bagaimana dengan keluarga korban yang sudah menunggu? Gitu. Bagaimana ini? Terus kami ini mau cari keadilan kemana? Satunya Pak Presiden. Ya berarti Bapak Presiden harus turun tangan ini Pak. Mungkin masih banyak pina-pina yang lain, eki-eki yang lain yang tidak terungkap juga. Iya. Sekian lama menunggu, sekian lama berharap akan ada keadilan, tahu-tahu sudah dapat 1 orang, 2-nya dihilangkan. Dan tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Udah terjadi produk hukum juga. Nah, apa lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Sudah. Sedikit Kak, mungkin ini menurut pandangannya aja, apakah bisa dikatakan ada SOP yang melenceng dari pihak berwajib sendiri? Bisa saja. Yang bagaimana? Ada SOP yang melenceng terkait penetapan tersangka, penangkapan Peggy. Nah, kalau itu ditanyakan kami tidak bisa menjawab, ya. Karena kami tadi kan udah katakan tidak bisa ketemu dengan pihak kepolisian. Ya kan? Siapapun itu Kalau penyidiknya kami pun. mengatakan ada SOP yang salah, itu kami salah. Sudah memutuskan sebelum kami mendapatkan informasi yang jelas. Gitu. Maksud dan tujuan kami tadi justru datang ke Polda itu supaya pertanyaan yang timbul di masyarakat ini bisa kami jawab. Linda mana, Peggy mana, DPO mana. Selalu ini terus yang ditanyakan masyarakat. Sementara kan masyarakat tidak paham tentang proses hukum. Masyarakat kan pasti hanya menilai
Kami taunya ada 3 DPO, kami taunya ada Peggy A, Peggy C, Peggy B, segala macam. Jadi kalau kita dikatakan SOP-nya salah, kami tidak tahu itu. Intinya kami ini wakil dari keluarga almarhum Vina selaku kuasa hukum. Gitu. Kami tidak bisa menjelaskan secara detail karena kami belum ketemu. Kami sudah coba menghubungi, coba komunikasi, bahkan saya sampai telepon Pak Hotman. Pak Hotman menghubungi salah satu petinggi Polri untuk kami bisa ketemu, juga tidak bisa. Jadi pertanyaannya, mohon maaf ini rekan-rekan Polda Jabar ya, kami sangat kecewa. Tan, kecewa kami. Sudah jauh, kami tidak diundang, ya kan, dapat informasi yang tidak memuaskan, tiba-tiba kami ditolak. Aksesnya ditutup ya. Berarti bisa ditegaskan bahwa Polda Jabar masih menutupi kasus ini? Ya, bisa Ya, jadi, bisa jadi. Bisa jadi itu. Sedikit penegasan berarti Tidak ada transparansi, tidak ada Seolah-olah menjadi tergesa-gesa juga nggak sih? Iya, itu Ya, kan tadi terlalu sudah tergesa-gesa. jelas terlalu cepat untuk menetapkan tidak ada 2 DPO lainnya. Yakin Hanya kan? dalam waktu beberapa hari penyelidikan tiba-tiba hanya ada 1 DPO, itu terlalu cepat menurut kami. 4 hari kan katanya tadi, dalam Iya, waktu 4 dalam hari. waktu 4 Setelah hari. ditangkap itu Pak. Gitu loh. Dalam waktu 4 hari. Juga ada oknum yang lebih berkuasa di atas kepolisian. Saya Nggak bisa kita bilang katakan komen. itu, nggak Komen, bisa. kalau Itu di luar ini Nggak. Tapi ada khawatir Masyarakat bisa menilai sendiri kalau dari tim kuasa hukum keluarga bahwa Peggy yang tadi dirilis khawatir kayak yang sebelumnya ngasih sudah 8 tahun ternyata salah tangkap atau seperti apa? Oh, beda gini sih. Beda salah, takutnya Peggy tadi bukan Peggy yang asli. Jadi gini, kan tadi ada konferensi persnya sudah ditunjukkan juga beberapa bukti bahwa Peggy yang dihadirkan alias Perong alias Robi Setiawan Robi Irawan itu memang sudah mengganti identitas. Ya kan, mengganti identitas. Pada tahun 2016 juga pernah polisi mendatangi rumahnya dan menyita motor yang digunakan pada saat kejadian. Lalu ada fakta baru lagi, ini saya bantu jadi dari ini ya, dari press release hari ini ya. Jadi ada fakta baru lagi bahwa ayah kandungnya Peggy ini mengaku kan bercerai dan mengaku kepada warga bahwa Robi ini adalah keponakan, jadi tidak diakui sebagai anak. Nah itu bisa rangkaian cerita bohong yang berapa tahun ini dirangkai oleh Peggy alias Perong alias Robi Setiawan. Jadi kalau misalnya tadi dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ya itu sah-sah saja sebagai pembelaan dia. Tapi harusnya masyarakat jangan fokus ke situ. Masyarakat harus percaya bahwa ini memang sudah terjadi penyelidikan, ada saksi, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka yang betul-betul press release hari ini, ya itulah gitu loh. Jadi jangan memblunder kemana-mana lagi. Yang kita harus sekarang fokuskan adalah kenapa 2 DPO-nya hilang. Jadi fokusnya jangan terpecah belah. Jadi itu loh. Saya yakin banget pihak kepolisian sudah sangat-sangat kooperatif tentang hal ini, menetapkan tersangka Peggy hari ini dengan berbagai barang bukti yang sudah ada. Gitu loh. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas sekian tahun? Peggy itu mengganti identitas. Mengganti identitas sudah jelas itu. Menjadi Robi. Itu ada yang tadi barang buktinya ada ijazah rapot atas nama Peggy Irawan, terus ada ijazah rapot asli, fotokopi KTP, identitas, itu ada semua. Jadi masyarakat jangan terbawa arus untuk lebih fokus ke ini bukan Peggy. Sudah. Kalau sudah DPO 1 tertangkap, sudah, kita fokus lagi. Ada 2 nama lagi yang harus menjadi PR kita. Masyarakat, kepolisian, kejaksaan, bahkan Bapak Presiden sekalipun, ini PR kita. Apakah ini benar-benar ada atau tidak? Seperti itu. Jadi jangan terpecah fokusnya. Jangan terbawa arus, perihal wajah, perihal kasihan. Saya yakin pihak kepolisian sudah sangat-sangat cermat dalam hal ini. Urusan salah tangkap, urusan kepolisian, bukan urusan kami. Iya. Karena kami senang kalau ada terduga pelaku pembunuhan tertangkap, itu kami senang. Iya. Yang kami tidak senang kenapa DPO-nya hilang. Itu. Nah, itu. Ya. Jadi apakah nanti kuasa hukum ini akan tetap mengikuti alurnya itu nanti ke pengadilan untuk mengetahui, sehingga apakah ada pengakuan dari tersangka PG ini yang tidak mengakui bahwa depo ini dari 2 nama depo yang hilang ini Kami tetap berasal akan dari mencari dia, siapa gitu, bertanggung dari jawab PG. atas itu. Ya itu Putusan tadi. itu. Kita kan pasti akan terus mengikuti. Cuman itu tadi, Mas.
Kalaupun itu hilang, Siapa yang bertanggung jawab? dari misalkan dari keterangannya si Peggy, misalkan nih, ataupun dari keterangan napi yang lain, ya berarti siapa yang bertanggung jawab atas keterangan itu? Ayo, berarti seluruh masyarakat Indonesia dibohongin dong, iya kan? Berarti ada konsekuensi dan sanksinya nggak ini? Pertanyaan saya, memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Apakah iya ketika keterangan ini benar palsu harus kita laporkan ulang mereka? Sementara mereka sudah menjalani masa hukuman. Kan dasarnya DPO itu kan hasil fakta persidangan. Inkrahnya udah ada juga ya. Sudah ingkrah Keputusan. gitu. Kan sejauh ini sudah ada satu saksi yang mengajukan perlindungan ke LPSK. Ya. Dari pihak keluarga Vina sendiri nanti Yang mana? Ada tadi yang press release tadi disebutkan dari ada. keluarga Vina nanti Oh, oke. rencananya akan mengajukan perlindungan juga kan ke LPSK atau seperti Oh iya, iya kami sudah. Sudah. Ke LPSK kita sudah. Kami sudah mengajukan press release ke LPSK. Kemudian nanti insya Allah Linda juga akan kami dampingi. Tapi kebetulan karena besok Linda sudah ada, ini saya bocorin sedikit, besok Linda sudah ada panggilan di Polda Jabar, Jawa Barat. Polda Jawa Barat. Kemungkinan kami belum bisa mendampingi dan Linda juga masih meminta waktu karena anaknya sakit. Gitu. Jadi supaya terang benderang nanti ketika Linda ini muncul, apakah Linda ini yang diduga oleh kita selama ini atau oleh masyarakat Indonesia ini adalah orang yang turut serta dalam kasus pembunuhan, ataukah dia hanya sebagai perantara, ataukah dia mengetahui tapi tidak lapor? Kan ada kemungkinan-kemungkinan. Kami juga tidak bisa, kami sudah menanyakan namun jawabannya masih satu. Jadi nanti kita tinggal tunggu rekan-rekan. Setelah dari pemeriksaan tersebut, saya pasti akan informasikan ya. Pasti juga akan kita buka supaya tidak menjadi konsumsi publik yang negatif. Gitu. Jujur Linda dan keluarganya, Linda juga sudah punya suami dan itu bukan Egy ya, yang seperti tersebar luas juga. Jadi Linda bukan Egy suaminya, dan Linda sendiri siap untuk bertemu dengan media setelah Linda diperiksa dan diambil keterangannya dari Polda. Jadi untuk penegasan berarti yang diajukan untuk perlindungan ke LPSK itu saudara Linda ini atau seperti apa? Linda juga Akan kami ajukan. Akan kami ajukan. akan gimana? Sejauh ini perkembangannya sudah seperti apa pengajuan perlindungan ke LPSK? LPSK masih dalam proses karena kemarin memang kita mau gabungkan, tapi karena kita ketahui Linda kan baru, jadi masih proses. Nanti hari Senin kami ke Komnas HAM ya, jam 1 di Komnas HAM ya, hari Senin ya. Ya, kami diundang oleh Komnas HAM. Ya pasti terkait ini, masalah ini. Jadi pertama kali atau seperti apa? Yang mana? Komnas HAM. Baru pertama kali ke Komnas HAM. Begitu. Ada lagi? Itu dong Kak, minta Rudiana sebagai pelapor muncul. Oh iya. Harapan- Statement aja, statement. Mungkin Nggak ada apa-apa. closing statement Kak. Ya. Ya, jadi kan ini kan jelas ya, pelapornya adalah Bapak Rudiana. Ya, itu dimana kita tahu itu adalah ayah almarhum Egy. Ya, seperti itu. Jadi sejauh ini kita masih mencari dan masih terus mau berkomunikasi dengan Bapak Rudiana, tapi Bapak Rudiana masih menutup akses. Ini mumpung ada di media, ya kami meminta supaya Bapak Rudiana muncul supaya ini menjadi terang benderang. Karena pelapornya beliau. Pelapornya Gitu. beliau loh, bukan Rudiana, kami. bukan kami, bukan keluarga Vina. Jadi semoga Bapak Rudiana muncul, memberikan kesaksian, memberikan pernyataan pada tahun itu apa saja yang terjadi, ya. Jadi sehingga ini tidak memblunder kemana-mana, gitu. Ayah dari almarhum Egy, kita minta untuk berkomunikasi dan muncul, Iya. mengeluarkan statementnya pada tahun itu apa yang terjadi pada tahun itu, seperti itu, ya. Itu aja. Closing statement ya. Cluenya, siapa yang paling bertanggung jawab dalam kematian Vina dan Egy? Karena ini sudah terbit DPO dan itu sudah ada produk hukum yang terjadi. Jadi ini PR PR untuk seluruh jajaran seluruh masyarakat Indonesia mencari tahu, ya, dan- kepolisian, kejaksaan. jajaran, ya. Itu harus bertanggung jawab terhadap putusan itu. Audio Jungle.